Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, berkah semuanya, berkah keluarganya, berkah rizkinya, berkah ilmunya. Dan insya Allah hari ini penuh dengan keberkahan juga. Karena kita akan mendapatkan ilmu dari guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Ustadz Maulana. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Habib Nabil Al-Musawa. Alhamdulillah. Guru Syah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari majelis taklim mana nih? Purbalingga. Bukan Purbolinggo, bukan ya. Purbalingga. Baik, sebelum kita masuk ke dalam tema kita mau sikapi yang satu ini nih. Viral, souvenir pernikahan pakai sayuran. Cakep, kita lihat yuk. Saya pengen datang sebenarnya kalau begitu ya, jadi manfaat langsung bisa dimasak. Bang Ali, Iya. datang nggak ke acaraan nikahan itu tadi? Saya kan dapat sayuran nih. Ah, ibu. Saya juga pengen tuh datang tuh. Dapat Ya. sayuran beneran? Iya. Waduh, apa aja isinya itu macem-macem ya? Macam-macam. Iya, waduh. Saya nggak datang bu, kenapa nggak ibu ambilin buat saya? Ya, udah selesai acaranya. Ibu bikin saya pengen aja. Kan nikahan cuma sekali Bang Ali. Iya juga ya, nikahan cuma sekali ya. Loh, apa Bang Ali mau nikah lagi? Hei! Kok tahu? Jangan. Sekali, Ustadz mau dimarahin loh. Tuh, di belakang lo bu. Bu. Nah lo tuh ada suara tuh bu. Bu. Iya, nyarinya ke bawah. Sebelah sini bunda sayang. Nah. Gimana Bu rasanya kalau dapat sayuran? Enak, bisa buat nyayur. Oke. Iya. Ya. Jadi manfaat ya. Ya. Banyak manfaatnya. Ya, ini dibawa udah. pulang aja Bawa ya. pulang aja. Oh, Sebelumnya iya. namanya siapa? Ibu Siti Rohimah, Rohimah. Majelis taklim mana? Darul Mujib, Ha-ha. Purbalingga, Jawa Tengah. Tepuk Jadi tangan ibu dulu. dipanggilnya Ibu Roh. Ibu Rohimah. Rohimah. Nggak disingkat Ibu Roh. Jangan dong guru ya. Baik Ibu Roh, Ibu Rohimah boleh balik lagi. Guru sih, guru ini gimana masalah souvenir ternyata manfaat, silakan guru. Ya izin guru kita Habib Nabil Ustaz Masya Allah Tabarakallah. Nah, buat semuanya jamaah dimanapun berada. Berbicara tentang souvenir. Ingat ya, mohon izin tanpa menggurui, kita harus senang. Tapi perihal kesenangan itu harus dilihat dulu. Kepada kepala keluarga, kita harus membimbing keluarga kita dengan cara apa? Menjaga keluarga kita dari segala macam bahaya. Yang paling penting ini, pesan yang terbaik waktu Nabi sebelum wafat menyebut 3. Salat. Ayo. Salat. An-nisa. Bisa. Ummati. Kenapa 3 kata ini yang disebut? Salat an-nisa ummati. Karena salat siapa yang mau selamat dunia akhirat maka jaga salatnya. Siapa yang mau bahagia dunia akhirat maka jaga wanita. Dan terakhir siapa yang mau jadi mulia maka jaga umat. Jaga Masya manusia. Allah. Terima kasih guru ilmunya. Aduh, tepuk tangan dulu yuk. Baik, ini luar biasa nih ya. Kita masuk ke dalam tema. Kita mau tanya dulu yang di rumah udah pada sholat subuh belum? Udah. Yang di studio udah pada sholat? Sholat zuhur udah zuhur? Kemarin? Sudah yang kemarin. Udah. Kenapa kita ngebahas sholat? Mungkin orang-orang di sini hanya concern tentang sholat. Bagaimana impactnya langsung ke kehidupan kita sehari-hari. Ini kita akan langsung ya belajar kalau misalnya kita nggak sholat. Gimana efeknya di dunia. Nah tema kita adalah lupa sholat hidup berantakan. Tuh 2, 3 hidup berantakan. Nah seberantakan apa nih kehidupan kita kalau lupa sholat, kita akan bahas hari ini ya. Nah baik, sebelumnya ada gunungan limbah. Oh limbahnya banyak nih ya. Batu bara resahkan warga. Wah kita lihat dulu.
Sering banget nih begitu ya, kadang-kadang udah begitu ditaruh aja, ditanya siapa yang tanggung jawab, nggak ada yang tanggung jawab satupun. Nah pertanyaan kita nih, ya maaf-maaf ya, banyak orang yang akhirnya merugikan orang lain. Diingetin bahasa kita baal banget. Kayak kupingnya ketutup, matanya ketutup, hatinya ketutup. Nah ya Habibi, ini bener gak sih orang-orang yang seperti ini adalah merupakan imbas atau efek karena mungkin orang ini nggak sholat. Silakan ya Habibi. Baik. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, dan para guru dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu dan juga para pemirsa dimanapun berada. Jadi tadi kita lihat orang yang resah. Kemudian apakah keresahan itu adalah akibat dari tidak sholat? Kemudian apakah merugikan orang lain? Itu juga akibat dari tidak sholat. Yang pertama tentang keresahan. Kalau kita merasa resah, kita sebagai muslimin muslimat yang pertama dan paling utama harus kita awasi, kita cek adalah sholat kita. Ya. Jadi ketika kita mengalami hati yang resah, gelisah, ya bahkan sampai nggak bisa tidur dan sebagainya, nomor satu yang harus kita cek adalah sholat kita. Di dalam Quran dikatakan surah Toha ayat 124 kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari dzikri. Para ulama menafsirkan kata dzikri di dalam ayat ini pertama bimakna Al-Qur'an, yang kedua bimakna adzikr, ya. Artinya adalah barang siapa berpaling dari Quran atau berpaling dari mengingat Allah, dan salah satunya cara mengingat Allah yang paling baik adalah dengan salat. Wa aqimis salata lidzikri. Lakukan salat itu untuk mengingatku. Barang siapa yang berpaling daripada zikr kepada Allah itu, maka baginya kata Allah ma'isyatan dhanka, akan diberikan kehidupan yang stres terus, resah terus, gelisah terus, gak beres terus, ya. Nah oleh sebab itu maka ketika kita mengalami keresahan dan sebagainya, nomor satu kita lihat sholatnya udah benar apa enggak, setepat waktu apa enggak, khusyuk atau tidak sholatnya. Ketika itu semua kita lakukan maka insya Allah keresahan itu akan diambil. Nah kemudian yang kedua tadi, bagaimana merugikan orang lain, apa itu karena enggak sholat. Di dalam Quran di surah ke-29, surah Al-Ankabut di ayat ke-45 Allah menyebutkan di situ innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Yang namanya salat itu sesungguhnya atau sungguh-sungguh yang namanya salat itu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Jadi nomor satu dan paling utama ketika kita ingin terhindar dari perbuatan yang tidak baik, ya, merugikan orang lain, merusak lingkungan, merusak juga orang, teman dan sebagainya, keluarga. Nomor satu, perbaiki sholat kita. Karena dengan kita memperbaiki sholat, dikatakan nanti kita akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah maka dari dua hal tadi, ya Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari melalaikan sholat. Amin ya Allah. Gitu, Ya Allah. Baik, terima kasih ilmunya Bi. Sama-sama. Mudah-mudahan Mas Ali. didengar langsung diamalkan ya Bi. Ya. Amin Masya semuanya Allah. kita semua. Terima kasih ya Habibi. Boleh tepuk tangan dulu yuk. Baik, Guru Syam. Kita minta ilmunya Siap. nih. Ini ya. Jadi Kok gitu banget sih manggilnya? bukan beda. Biar semangat. Biar semangat. Kita bahas sholat soalnya. Ujian bertubi-tubi. Ujian bertubi-tubi. Apakah ini efek juga mungkin orang yang kena ujian ini nggak sholat atau mungkin jauh dari sholat? Silakan. Karena nggak sholat. Tapi Ya. guruku Habib Nabil, Ustaz Maulana, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Maka ingatlah kepadaku, tentu saja aku akan mengingat kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Maka cara terbaik untuk diingat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengingat Allah.
Tidak akan pernah kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita memperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, ada orang yang hidupnya ujiannya bertubi-tubi, bagaimana, apakah dia karena melalaikan sholat? Ingat, ketika seseorang lahir di atas muka bumi ini, ujian itu akan pasti datang. Baik dia sholat ataupun tidak sholat. Kenal Nabi Muhammad SAW? Kenal, tahu. Kenapa Nabi Muhammad SAW ujian hidupnya banyak? Padahal beliau juga yang paling bagus sholatnya. Karena apa? Karena memang dunia tempatnya ujian. Cuman bedanya orang yang sholat sama yang tidak sholat. Kalau sholat dia akan dapat solusi dari setiap ujiannya. Sambungan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Berarti orang yang tidak beriman, orang yang tidak sholat, ada ujiannya, ada masalah hidupnya pasti ada. Orang yang sholat ada juga, tapi bedanya orang yang tidak sholat tidak menemukan solusi. Tapi orang yang sholat, dia akan mendapatkan solusi dan pertolongan. Karena Allah katakan, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Jadi mau sholat nggak sholat tetap ada ujian. Iya. Mau bertubi-tubi nggak bertubi-tubi tetap sama aja. Cuman bedanya ada pahala dari ujian bagi orang yang sholat. Baik ya, jadi kita paham ya. Itu bukan ajab, bukan ya, kalau orang nggak sholat diajab itu katanya. Bener, kalau Iya. orang sholat mah nggak diadab, Jadi disayang ujian sama akhirnya Allah. mengangkat derajat ya. Betul sekali. Baik, terima kasih guruku. Siap, Tepuk sama-sama, tangan Bang dulu Ali. yuk. Baik, alhamdulillah sudah ada yang mengirimkan pertanyaan melalui Instagram kita Sheila.anggra ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dong Ustadz? Iya boleh. Saya ini punya adik, berarti dia kakaknya nih. Kalau dibilangin berarti lagi ngomongin nih. Buat sholat tepat waktu susah banget buat dilakuin. Kan bisa tuh menjauhkan dari rejeki. Kita juga ya Ustadz katanya, kalau ya benar juga tuh kalau misalnya nggak sholat rejeki jadi jauh ya. Boleh nggak sih saya marah? Bagaimana ya? Walaupun adik saya udah punya istri, udah gede ini mah. Nah, kalau saya yang jadi kakaknya udah marah-marah itu, apalagi kalau orang kau sudah punya keluarga, berarti dia adalah imam. Betul-betul itu anak, sudah punya anak lagi, keluarga lagi. Kenapa dia tidak sholat lagi? Ya, disamperin nih ntar sama dia. Ya udah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah, alhamdulillah. Guru, waduh.